dalam Malaysia Football League sekarang ini tidak seberapa sehat. So ini salah satu plan yang utama yang kita akan lihat dan pasti. Tepat pagi ini, Malaysia ungkap biang kerok di ban FIFA, nama Indonesia disebut-sebut. Media Malaysia murka, FAM dan pemain naturalisasi digebuk FIFA. Tepat pagi ini, Malaysia ungkap biang kerok di ban FIFA, nama Indonesia disebut-sebut. Media Malaysia murka, FAM dan pemain naturalisasi digebuk FIFA. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sepak bola Malaysia sedang diterpa badai besar. FAM bersama 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia resmi dijatuhi hukuman berat oleh FIFA. Kabar ini membuat media-media Malaysia meluapkan kekecewaan dan menyebut keputusan tersebut sebagai tamparan besar bagi dunia sepak bola negeri jiran. Media ternama New Straits Times NST menuliskan bahwa kasus ini memalukan karena melibatkan dugaan pemalsuan dokumen demi meloloskan para pemain naturalisasi. FIFA menyatakan FAM terbukti menyerahkan dokumen tidak sah saat proses verifikasi kelayakan pemain untuk tampil di ajang internasional termasuk kualifikasi Piala Asia. Harian Metro menilai sanksi itu sebagai hantaman telak bagi sepak bola Malaysia yang sedang berusaha bangkit dengan strategi naturalisasi. Mereka menyebut reputasi FAM kini runtuh setelah skandal ini muncul, apalagi beberapa pemain inti harus absen panjang akibat larangan tampil. Menurut keputusan FIFA, 7 pemain naturalisasi Malaysia dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan serta denda 2.000 franc Swiss sekitar 41,8 juta rupiah per orang. Sementara itu, FAM harus menanggung denda jauh lebih besar yakni 350.000 franc Swiss sekitar 7,3 miliar rupiah. Situasi ini membuat masa depan timnas Malaysia jadi tanda tanya besar. Dengan absennya pemain-pemain kunci, FAM kemungkinan harus melakukan perombakan besar-besaran untuk memastikan skuad tetap kompetitif di kualifikasi Piala Asia maupun Piala Dunia mendatang. Sementara itu, di sisi lain, seperti kita semua ketahui, ada 7 pemain naturalisasi tambahan timnas Indonesia. Nomor 1 bikin Arab Saudi waspada. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia sukses mencatat sejarah manis ketika menundukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. Kini kedua tim kembali bertemu di babak keempat yang lebih berat. Pertandingan ini bakal berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Meski Arab Saudi lebih unggul di ranking FIFA dan bermain di kandang, Indonesia datang dengan kekuatan baru, 7 pemain naturalisasi tambahan yang tak ikut tampil dalam kemenangan tahun lalu. Siapa saja mereka dan seberapa besar peran mereka untuk memperkuat skuad Garuda? Berikut 5 faktanya. 1. Oleh Romeni, mesin gol baru yang jadi tumpuan. Oleh Romeni baru menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025, tetapi langsung menunjukkan kelasnya sebagai predator kotak penalti. Striker Oxford United itu telah mencetak 3 gol dari 4 laga, menjadikannya salah satu senjata paling berbahaya di lini depan. Meski baru pulih dari cedera punggung kaki, kehadiran Romeni tetap dinantikan publik. Jika kondisinya fit, ia bisa menjadi faktor pembeda di laga penuh tekanan melawan Arab Saudi. Bagi Kluivert, Romeni adalah harapan untuk mengulang kisah manis kemenangan tahun lalu. 2. Kevin Dix, bek Eropa yang kini siap tempur. Pada pertemuan sebelumnya melawan Arab Saudi, Kevin Dix absen karena cedera. Kini, bek Borussia Mönchengladbach itu datang dengan motivasi penuh untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Dengan pengalamannya di Bundesliga, Dix tak hanya tangguh dalam duel 1 lawan 1, tetapi juga piawai dalam membangun serangan dari lini belakang. Kehadirannya membuat timnas Indonesia memiliki pertahanan lebih solid sekaligus menambah variasi dalam distribusi bola dari belakang.
Ketiga, Joey Pelupessy dan dominasi di lini tengah. Sejak debut pada Maret 2025, Joey Pelupessy langsung menjadi tulang punggung di lini tengah Timnas Indonesia. Gelandang milik Lomel SK itu memiliki kemampuan ganda memutus serangan lawan sekaligus mengalirkan bola dengan efektif ke depan. Perannya sangat vital karena bisa menyeimbangkan permainan. Di laga melawan Arab Saudi yang terkenal agresif, sosok Pelupessy akan sangat menentukan dalam mengendalikan tempo dan menjaga kestabilan tim. 4. Emil Audero, tembok kokoh di bawah Mistar. Tak banyak yang bisa menandingi pengaruh besar Emil Audero sejak resmi membela Timnas Indonesia. Dalam 4 laga, kiper Cremonese itu mencatat 3 clean sheet membuktikan kualitasnya sebagai kiper kelas dunia. Di Serie A musim ini, Audero bahkan menjadi kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak hingga pekan keempat. Ketangguhannya sangat diperlukan menghadapi lini depan Arab Saudi yang terkenal cepat dan klinis. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal dan Audero ada untuk mencegah itu. 5. Miliano Jonathan, winger muda yang siap menggebrak. Nama terakhir yang mencuri perhatian adalah Miliano Jonathan, winger 21 tahun milik FC Utrecht ini baru debut melawan Thailand tetapi langsung menunjukkan potensi besar. Dalam skema 4-2-3-1 racikan Patrick Kluivert, Jonathan bisa menjadi motor serangan dari sisi kanan mendampingi Ragnar Oratmangoen di kiri dan Romeni di tengah. Kecepatannya dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 bisa menjadi senjata mematikan untuk membuka pertahanan rapat Arab Saudi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi? Dan berapa prediksi skor Timnas Indonesia vs Arab Saudi nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi Timnas Indonesia saat ini bisa dibilang sangat menjanjikan sekaligus menantang. Kehadiran 7 pemain naturalisasi baru membuat kekuatan Garuda naik beberapa level dibanding sebelumnya. Nama-nama seperti Emil Audero dan Kevin Dix membawa pengalaman sepak bola Eropa yang bisa menutup celah kelemahan di lini belakang. Sementara oleh Romeni dan Miliano Jonathan memberi variasi serangan yang lebih berbahaya. Lebih jauh lagi, tapi faktor non-teknis juga tidak bisa diabaikan. Arab Saudi tetap tim besar Asia dengan tradisi kuat apalagi bermain di kandang sendiri. Tekanan mental dan atmosfer stadion bisa menjadi ujian berat bagi skuad Patrick Kluivert. Karena itu, konsistensi, disiplin, dan kerjasama tim akan lebih penting daripada sekedar mengandalkan kualitas individu. Bila Indonesia mampu memadukan energi pemain-pemain baru ini dengan semangat juang khas Garuda, bukan mustahil kejutan besar kembali tercipta. Laga melawan Arab Saudi bisa jadi momentum penting untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia sudah bukan lagi tim underdog, melainkan penantang serius di level Asia. Jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi dan kerja keras. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa dengan tekad dan disiplin, raksasa Asia pun bisa ditaklukkan. Kini dengan hadirnya pemain-pemain baru yang lebih berpengalaman, peluang untuk menorehkan sejarah semakin terbuka lebar. Dengan hadirnya pemain-pemain baru yang lebih berpengalaman, peluang untuk menorehkan sejarah semakin terbuka lebar. Ingat, setiap pertandingan adalah panggung untuk menunjukkan jati diri. Bukan hanya soal skor, tapi tentang keberanian menghadapi tantangan, tentang semangat pantang menyerah yang jadi ciri khas Garuda. Saat seluruh pemain berjuang dengan hati, dukungan supporter akan menjadi tenaga tambahan yang tak ternilai. Percayalah, jalan menuju Piala Dunia bukan sekedar mimpi. Dengan persatuan, doa, dan kerja keras, Garuda bisa terbang lebih tinggi. Saatnya membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia layak disegani. Marcelino dan Mace Hilgers dicoret. Patrick Kluivert tegaskan, hanya pemain dengan menit bermain yang dipanggil timnas. Sebelumnya diberitakan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya menegaskan kebijakannya.
hanya pemain yang rutin mendapat menit bermain di klub yang akan dipanggil membela tim Garuda. Aturan ini berdampak langsung pada dua nama besar, yakni Marcelino Ferdinand dan Mace Hilgers yang harus gigit jari lantaran tak masuk dalam daftar 28 pemain untuk laga melawan Arab Saudi dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut 5 faktanya. 1. Patrick Kluivert konsisten dengan janjinya. Sejak awal, Kluivert sudah menyampaikan bahwa performa di klub adalah tolok ukur utama pengambilan ke timnas. Keputusannya ini menjadi bukti bahwa ia tidak sekedar memberi wacana, melainkan benar-benar menerapkannya. Mayoritas nama yang masuk skuad adalah mereka yang rutin bermain, sehingga kondisi fisik dan mental mereka lebih siap untuk laga berat di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan ini menunjukkan arah yang jelas. Timnas Indonesia hanya akan diisi oleh pemain yang kompetitif, bukan sekedar nama besar. Dengan begitu, persaingan dalam skuad pun semakin ketat. 2. Marcelino Ferdinand belum jalani debut di klub baru. Marcelino Ferdinand jadi salah satu sorotan terbesar. Pemain muda berbakat ini sejatinya dipinjamkan Oxford United ke klub Slovakia AS Trenčín. Namun hingga kini ia belum sekalipun turun ke lapangan. Bahkan Marcelino masih berada di Jakarta untuk memulihkan cedera. Situasi ini membuatnya kalah bersaing dengan Beckham Putra yang justru tampil reguler bersama Persik Bandung dan bahkan dipercaya menjadi kapten tim. Rutinitas bermain Beckham membuatnya lebih dilirik Kluivert dibanding Marcelino. 3. Mace Hilgers tersandung drama klub. Sementara itu, nasib kurang beruntung menimpa Mace Hilgers. Bek keturunan Indonesia Belanda itu terseret konflik dengan klubnya, FC Twente. Ia sempat dikaitkan dengan transfer ke Stade Brest, namun gagal terrealisasi. Karena menolak perpanjangan kontrak yang akan habis 2026, statusnya kini dibekukan oleh klub. Hilgers pun jarang dimainkan dan Kluivert memilih tidak memanggilnya agar fokus timnas tidak terganggu oleh masalah pribadi sang pemain. 4. Back-back rival justru tampil mentereng. 5. Timnas hadapi ujian berat di Arab Saudi. Keputusan mencoret Marcelino dan Hilgers bukan tanpa risiko. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan tangguh Arab Saudi dan Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion King Abdullah, Jeddah pada 8-14 Oktober 2025. Meski begitu, Kluivert yakin dengan pilihannya. Pemain yang terpilih dianggap lebih siap tempur karena terbukti tampil reguler di level klub. Hal ini diharapkan bisa membuat tim Garuda tampil maksimal melawan tim-tim kuat di Asia. Lebih lanjut, keputusan Patrick Kluivert untuk hanya memanggil pemain yang rutin bermain di klub sebenarnya cukup berani sekaligus logis. Dalam sepak bola modern, ritme pertandingan dan kebugaran fisik pemain sangat ditentukan oleh menit bermain di level klub. Tanpa itu, pemain cenderung kehilangan sentuhan, kepercayaan diri, dan bahkan mental kompetitifnya. Dalam konteks ini, Marcelino dan Mace Hilgers menjadi contoh nyata bahwa nama besar saja tidak cukup untuk menjamin tempat di timnas. Namun, di sisi lain, situasi ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang merasa kehilangan sosok Marcelino yang selama ini dianggap sebagai salah satu prospek emas Indonesia. Begitu pula dengan Hilgers yang punya kualitas bertahan mumpuni. Tapi di level internasional, konsistensi lebih penting daripada potensi semata. Apa yang dilakukan Kluivert sejatinya mengirim pesan jelas, tidak ada jalan pintas ke timnas. Semua harus dibuktikan lewat performa nyata di klub. Kedepan, keputusan seperti ini bisa menjadi sinyal positif. Pemain yang ingin berseragam Garuda harus berjuang keras di klub masing-masing, bukan sekedar mengandalkan reputasi. Jika kebijakan ini konsisten, timnas Indonesia akan diisi oleh pemain-pemain yang benar-benar siap tempur, bukan hanya sekedar terkenal. Situasi ini seharusnya jadi bahan bakar semangat, bukan kekecewaan. Marcelino dan Mace Hilgers misalnya
bisa menjadikannya sebagai dorongan untuk segera bangkit di klub masing-masing. Setiap pemain besar pernah melalui masa sulit dan justru dari keterpurukan itulah lahir kekuatan baru. Bagi para pemain muda Indonesia, pesan dari Patrick Kluivert jelas, kerja keras dan konsistensi tidak bisa ditawar. Kalau ingin dipanggil ke timnas, tunjukkan di lapangan bersama klub. Tidak ada nama yang kebal, tapi juga tidak ada pintu yang tertutup. Dengan disiplin, fokus, dan semangat juang, kesempatan itu akan selalu datang kembali. Bagi supporter, inilah waktunya mendukung dengan sabar. Percayalah, seleksi ketat seperti ini akan membuat tim Garuda semakin tangguh. Jalan menuju Piala Dunia bukan hal mudah, tapi dengan mental juara, semuanya mungkin terjadi. Geger, wasit Timur Tengah pimpin laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. PSSI pasang badan tunggu FIFA. Sebelumnya diberitakan, PSSI tengah jadi sorotan jelang duel panas Timnas Indonesia kontra Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang akan digelar pada 9 Oktober mendatang menyisakan tanda tanya besar soal wasit yang bakal memimpin pertandingan. Sosok pengadil asal Kuwait, Ahmed Al-Ali, disebut-sebut akan diturunkan. Namun, PSSI tegas meminta FIFA mempertimbangkan ulang. Berikut ini 5 faktanya. 1. Wasit Timur Tengah jadi sorotan. Nama Ahmed Al-Ali asal Kuwait mencuat sebagai calon wasit laga krusial antara Indonesia melawan Arab Saudi. Penunjukan ini langsung menimbulkan polemik lantaran latar belakangnya dari kawasan Timur Tengah dikhawatirkan berpotensi mempengaruhi netralitas pertandingan. Bukan tanpa alasan, duel ini sangat menentukan peluang Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Dengan tensi tinggi yang menyelimuti, PSSI merasa keputusan soal wasit harus benar-benar dijaga agar tak menimbulkan keraguan publik. 2. PSSI kirim protes resmi ke FIFA. Mengetahui kabar tersebut, PSSI tidak tinggal diam. Mereka sudah mengirimkan surat protes resmi pada 12 September 2025. Surat itu ditandatangani oleh Gordon Safik selaku Head of Qualifiers and International Matches FIFA dan ditembuskan kepada AFC sebagai penyelenggara. Dalam protesnya, PSSI berharap agar wasit untuk laga ini diganti dengan sosok dari wilayah yang dianggap lebih netral seperti Asia Timur atau bahkan Eropa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut opsi wasit dari Australia, Jepang hingga Cina lebih ideal demi menjaga fairness pertandingan. 3. Belum ada balasan dari FIFA maupun AFC. Sayangnya, hingga lebih dari sepekan setelah surat protes dilayangkan, PSSI mengaku belum menerima jawaban apapun. Padahal laga melawan Arab Saudi tinggal menghitung hari. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu resmi. Meski demikian, federasi tidak ingin terlalu larut dalam kegelisahan. Fokus utama tetap diarahkan pada persiapan tim agar tetap solid menghadapi lawan berat. 4. Optimisme Garuda tetap terjaga. Meski bayangan kontroversi wasit terus mengiringi, optimisme di tubuh Timnas Indonesia tetap menyala. Arya Sinulinga menilai skuad asuhan Patrick Kluivert sudah jauh lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Dengan kedalaman skuad yang makin merata, banyak pemain reguler di klub luar negeri kini menghuni timnas. Hal ini menambah keyakinan bahwa Indonesia punya kans besar mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. 5. Laga berat menanti Arab Saudi dan Irak. Tidak hanya menghadapi Arab Saudi, Garuda juga akan melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Untuk laga kedua ini, FIFA sudah menunjuk wasit asal Cina, Ma Ning. Setidaknya hal tersebut memberi sedikit rasa lega di tengah polemik yang belum selesai. Dua laga ini akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Jika mampu melewatinya, jalan menuju Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Dukungan penuh dari publik pun diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Lebih lanjut,
Situasi ini menunjukkan bahwa PSSI berada dalam posisi sulit namun tetap berusaha menjaga marwah timnas Indonesia di level internasional. Kekhawatiran soal netralitas wasit tentu sangat wajar, apalagi laga melawan Arab Saudi bisa menjadi titik krusial bagi perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Protes resmi yang dilayangkan menunjukkan keseriusan federasi untuk memperjuangkan fairness meski sampai sekarang respon FIFA belum juga datang. Di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana PSSI mencoba menyeimbangkan dua hal sekaligus, diplomasi di meja administrasi dan persiapan teknis di lapangan. Optimisme tetap ditanamkan agar para pemain tidak terdistraksi oleh isu wasit. Bagaimanapun, fokus utama tetap pada performa skuad Garuda karena sebaik apapun wasit, hasil akhir tetap sangat ditentukan oleh kualitas permainan tim. Ingatlah bahwa setiap tantangan besar selalu melahirkan kesempatan besar. Polemik wasit atau keputusan FIFA bukanlah hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, tetapi semangat dan kerja keras para pemain di lapangan ada di tangan kita sendiri. Garuda harus turun dengan kepala tegak, bermain dengan penuh keyakinan, dan membuktikan bahwa kualitas mereka tidak bisa dipatahkan oleh situasi di luar pertandingan. Untuk para supporter, dukungan Anda adalah energi tambahan yang tak ternilai. Nyanyian, doa, dan semangat dari tribun maupun dari rumah bisa menjadi bahan bakar yang membuat timnas Indonesia semakin berani menghadapi raksasa seperti Arab Saudi dan Irak. Jangan pernah lelah percaya karena perjalanan menuju Piala Dunia 2026 hanya bisa diwujudkan dengan keyakinan bersama. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Efek dahsyat panggilan timnas, Maarten Paes tiba-tiba sembuh dan siap tempur lagi. Sebelumnya diberitakan, kiper FC Dallas, Maarten Paes, yang sempat absen lama akibat cedera hamstring, tiba-tiba sudah kembali bugar hanya beberapa hari setelah menerima panggilan dari timnas Indonesia. Kabar ini sontak menjadi sorotan, mengingat Paes sempat melewatkan 6 laga bersama klubnya di MLS. Berikut ini 5 faktanya. 1. Absen panjang akibat cedera hamstring. Sejak awal Agustus lalu, Paes harus menepi karena cedera hamstring yang cukup serius. Kondisi ini bukan hanya membuatnya hilang dari 6 pertandingan FC Dallas, tetapi juga memaksanya absen dari agenda timnas Indonesia di bulan September. Kehilangan kiper utama tentu jadi kerugian besar bagi Dallas, sementara publik Indonesia sempat cemas tak bisa melihatnya membela Garuda. Cedera hamstring memang dikenal bandel dan butuh waktu pemulihan lama. Namun kabar terbaru menunjukkan bahwa masa sulit itu akhirnya terlewati. 2. Panggilan timnas jadi momentum kebangkitan. Momen kebangkitan Paes datang ketika Patrick Kluivert tetap memanggilnya untuk agenda Oktober timnas Indonesia. Meski belum benar-benar fit 100%, keputusan pelatih asal Belanda itu seakan memberi suntikan semangat luar biasa. Panggilan itu bertepatan dengan persiapan Garuda menghadapi 2 laga berat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Seolah tak ingin melewatkan kesempatan emas, Paes pun berjuang lebih cepat untuk kembali ke lapangan. 3. FC Dallas umumkan kabar gembira. Hanya 2 hari setelah panggilan timnas diumumkan, FC Dallas memberi update yang membuat fans terkejut. Klub MLS itu merilis foto Paes sudah kembali ikut rombongan tim menuju Portland untuk laga akhir pekan. Dalam unggahan media sosial klub, Paes tampak bersemangat dengan kaos bertuliskan "Dallas sampai aku mati" sembari menyeret koper, tanda kuat bahwa kiper 26 tahun itu sudah siap merumput lagi. 4. Persaingan ketat di timnas Indonesia. Meski sudah sembuh dan kembali, bukan berarti Paes otomatis jadi kiper utama Garuda. Saat ini Emil Audero tampil gemilang bersama Cremonese di Serie A Italia dan telah mengawal gawang Indonesia dalam 4 laga terakhir. Dengan hierarki kiper yang menempatkan Emil di posisi pertama, Paes di urutan kedua, dan Hernando Ari di ketiga, persaingan di bawah Mister Timnas Indonesia semakin sengit. Situasi ini justru positif karena memberikan opsi terbaik bagi Kluivert dalam memilih penjaga gawang. 5. Indonesia membidik tiket Piala Dunia 2026.
Panggilan Paes tak bisa dilepaskan dari target besar Timnas menembus Piala Dunia 2026. Laga kontra Arab Saudi dan Irak akan menjadi ujian sesungguhnya apakah Garuda mampu melangkah lebih jauh. Kehadiran kiper berpengalaman seperti Paes jelas penting, bukan hanya soal teknis, tetapi juga mental bertanding di level tinggi. Kombinasi Paes, Emil, dan Hernando bisa menjadi benteng terakhir yang menentukan nasib Indonesia di kualifikasi. Lebih lanjut, situasi ini menarik karena memperlihatkan betapa besar pengaruh panggilan timnas terhadap mental dan motivasi seorang pemain. Paes yang sempat lama menepi karena cedera justru menemukan semangat baru setelah dipercaya kembali oleh Patrick Kluivert. Artinya, panggilan timnas bukan hanya sekedar formalitas, tapi bisa menjadi pemicu psikologis yang luar biasa. Namun, di sisi lain, persaingan di bawah Mister Garuda kian ketat. Emil Audero sedang dalam performa terbaiknya, sementara Paes baru pulih dari cedera. Kluivert tentu harus cermat menimbang siapa yang paling siap tampil di laga berat melawan Arab Saudi dan Irak. Situasi ini sebenarnya menguntungkan timnas karena punya lebih dari satu opsi kiper dengan kualitas top. Bagi Indonesia, ini adalah momentum penting untuk menunjukkan keseriusan mengejar tiket Piala Dunia. Dukungan penuh, persiapan matang, dan semangat juang pemain akan menjadi kunci terlepas siapapun yang akhirnya berdiri di bawah Mister. Kisah Maarten Paes ini bisa jadi cermin bahwa semangat dan motivasi mampu mempercepat kebangkitan dari situasi sulit. Cedera yang membuatnya absen panjang ternyata tidak mematahkan tekad. Justru panggilan timnas membakar kembali semangatnya untuk pulih lebih cepat. Dari sini kita bisa belajar, jangan pernah meremehkan kekuatan keyakinan dan tujuan besar. Kalau Paes bisa bangkit demi membela merah putih, kita pun bisa melewati hambatan apapun dalam hidup asal terus berfokus, bekerja keras, dan percaya pada diri sendiri. Saat kesempatan datang, pastikan kita sudah siap menyambutnya. Marcelino Ferdinand dicoret. Media Vietnam kaget dengan keputusan Patrick Kluivert. Sebelumnya diberitakan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat kejutan besar dengan tidak memanggil Marcelino Ferdinand ke skuad Garuda untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini langsung jadi sorotan media asing, salah satunya Soha VN dari Vietnam yang menyebut langkah Kluivert sebagai keputusan kontroversial. Berikut ini 5 faktanya. 1. Media Vietnam ikut menyoroti. Langkah Kluivert mencoret Marcelino tidak hanya mengundang reaksi publik Indonesia, tapi juga membuat media Vietnam keheranan. Soha VN secara terang-terangan menyebut absennya Marcelino sebagai hal yang mengejutkan, mengingat sang pemain dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Dalam artikelnya, Soha bahkan menulis bahwa keputusan Kluivert bisa tergolong berani karena mengabaikan pemain yang kerap jadi andalan Garuda di laga-laga penting. Sorotan dari luar negeri ini menunjukkan bahwa kualitas Marcelino memang sudah diperhatikan di level Asia. 2. Tak ada alasan resmi dari PSSI. Berbeda dengan Ivar Jenner yang disebut tidak bugar dan Mace Hilgers yang diberi waktu menyelesaikan urusan dengan klub, nama Marcelino dicoret tanpa alasan resmi. Hal inilah yang semakin memicu tanda tanya besar di kalangan supporter dan media. PSSI hanya merilis daftar 28 pemain yang dipanggil tanpa penjelasan tambahan. Absennya Marcelino di tengah fase krusial kualifikasi Piala Dunia jelas membuat banyak pihak penasaran apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan Kluivert. 3. Minim menit bermain di klub jadi dugaan. Salah satu dugaan yang cukup kuat adalah masalah minimnya menit bermain Marcelino di klub barunya, AS Trencin. Setelah dipinjamkan dari Oxford United, ia memang belum rutin tampil di lapangan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga bahkan menyebut faktor inilah yang mungkin membuat Kluivert ragu untuk membawanya. Selain itu, performa Marcelino di laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon juga disebut menjadi bahan evaluasi. Kluivert tampaknya ingin memastikan semua pemain yang ia bawa benar-benar dalam kondisi siap tempur. 4. Laga hidup mati menanti Garuda.
Keputusan ini semakin terasa berat karena timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penentu di grup B. Pada 9 Oktober, Garuda harus melawan Arab Saudi, lalu 3 hari kemudian menantang Irak. 2 pertandingan tandang tersebut ibarat hidup mati, hanya juara grup yang bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara runner-up masih harus berjuang lewat babak kelima dan play-off antar benua. Absennya Marcelino tentu menambah rasa penasaran apakah strategi Kluivert akan berhasil. 4. Marcelino tetap jadi sorotan. Meski tak dipanggil, nama Marcelino tetap menjadi pusat perhatian. Banyak yang percaya bahwa kualitasnya masih dibutuhkan timnas Indonesia di masa depan. Media luar negeri yang ikut mengangkat isu ini menandakan bahwa karir Marcelino tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagi pemain muda berusia 21 tahun itu, dicoret dari skuad justru bisa jadi pelecut semangat untuk kembali bekerja keras, membuktikan diri dan merebut hati pelatih. Jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan Marcelino punya cukup waktu untuk bangkit. Lebih lanjut, keputusan Patrick Kluivert untuk tidak memanggil Marcelino Ferdinand jelas memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, pelatih tentu punya pertimbangan teknis yang hanya bisa ia nilai dari dekat, mulai dari kondisi fisik, menit bermain hingga kontribusi saat uji coba. Namun di sisi lain, sulit menampik bahwa Marcelino adalah pemain dengan kreativitas dan energi yang selama ini menjadi senjata penting Garuda. Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan di skuad timnas semakin ketat. Setiap pemain harus benar-benar siap, bukan hanya mengandalkan nama besar atau reputasi. Untuk timnas, keputusan ini bisa jadi ujian. Apakah benar langkah Kluivert mampu memperkuat tim menghadapi laga-laga berat melawan Arab Saudi dan Irak, atau justru meninggalkan celah yang akan dirindukan? Bagi Marcelino sendiri, dicoret bisa menjadi cambuk berharga, bukannya akhir, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu bintang masa depan Indonesia. Jangan pernah menganggap satu keputusan sebagai akhir dari perjalanan. Dicoret dari skuad hanyalah bagian dari proses, bukan kegagalan abadi. Justru di momen seperti ini, kesempatan untuk bangkit dan membuktikan diri semakin besar. Marcelino maupun pemain lain yang mengalami hal serupa bisa menjadikan situasi ini sebagai bahan bakar untuk berlatih lebih keras, menjaga mental tetap kuat, dan menunggu saat yang tepat untuk kembali bersinar. Ingat, pintu timnas selalu terbuka bagi mereka yang konsisten, disiplin, dan tidak menyerah. Jalan menuju Piala Dunia masih panjang, dan setiap langkah ke depan adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas terbaik. Mengejutkan, FIFA puji langkah Prabowo. Sepak bola Indonesia disebut tumbuh signifikan. Sebelumnya diberitakan, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan apresiasi besar terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Pujian itu disampaikan langsung usai dirinya bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di sela-sela sidang umum PB di New York. Infantino menilai kepemimpinan Prabowo bersama PSSI di bawah Erick Thohir menjadi salah satu kunci majunya sepak bola nasional. Berikut ini 5 faktanya. 1. Apresiasi besar dari FIFA. Gianni Infantino secara terbuka mengakui bahwa sepak bola Indonesia mengalami loncatan perkembangan yang luar biasa. Ia menyoroti kerjasama erat antara pemerintah, PSSI, dan masyarakat yang mulai membuahkan hasil nyata. Bahkan, FIFA sempat memberikan penghargaan FIFA Forward Gold di awal tahun 2025 sebagai simbol pengakuan internasional. Infantino menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil kerja keras dan kepemimpinan yang terarah. 2. Pertemuan hangat di New York. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Infantino terjadi di sela-sela sidang umum PB, momen yang jarang terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan itu, Infantino menekankan pentingnya menciptakan lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk menggeluti sepak bola sejak usia dini.
Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa sepak bola kini ditempatkan bukan hanya sebagai olahraga hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan bangsa.